Ebenezer menyatakan kesediaan menjadi saksi atas inisiatifnya sendiri. Sebelum bersaksi di pengadilan, Ebenezer menyebut bahwa Munarman merupakan aktivis yang difitnah atas penyebaran berita bohong yang terkait dengan terorisme. Dukung Ganjar, lalu dukung Anies, lalu bela Mumun Boy. Apa sih maunya Immanuel Ebenezer? Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Ketua Umum Joman atau Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, adalah salah satu orang yang paling sulit dimengerti saat ini. Haluan politiknya mulai kelihatan jelas. Coba kita lihat kronologinya. Namanya saja Jokowi Mania. Tentunya kelompok ini dibentuk karena mendukung Jokowi, betul kan? Tidak mungkin namanya Rizik Mania. Setelah itu pada November 2021, relawan Jokowi Mania mendeklarasikan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania, Sumatera Barat atau Sumbar beserta struktur organisasinya yang dipusatkan di kota Bukit Tinggi. Ini dikatakan oleh Immanuel Ebenezer. 2024 Immanuel menjelaskan deklarasi dilangsungkan dengan tema Ganjar the Next Jokowi. Kenapa kita memilih Ganjar Pranowo? Karena pertimbangannya adalah kita sebagai aktivis 1998, kita ingin kesinambungan pasca Jokowi tetap terjaga dan sosok yang mendekati dan cocok dengan beliau adalah Ganjar, kata Immanuel. Dia mengatakan Joman dan GP Mania sama-sama mendukung cita-cita Presiden Jokowi yang memimpin dengan karya nyata dan tidak dimiliki pemimpin sebelumnya. Tipikal sederhana dan tidak mau dikultuskan. Ini cocok dengan Ganjar Pranowo. Kita bangga dengan Jokowi yang diberikan ruang untuk tetap mengungkapkan kritik kepada pemerintahan sekarang, katanya lagi. Selanjutnya, Immanuel Ebenezer dikabarkan 2 kali mengakui dukung Anies di Pilpres 2024. Di media disebut keselio lidah, tapi ini tidak tepat. Masa 2 kali ngomong disebut keselio lidah? Ini namanya kejujuran dari hati secara sadar dan tanpa paksaan. Pengakuan itu terjadi di salah satu acara talk show Catatan Demokrasi. Pemilu masih lama, kok sudah pada curi start? Di sana Ebenezer sebut pihak-pihak yang punya kesalahan di masa lalu yang berkaitan dengan demokrasi harus memilih Anies di Pilpres 2024. Yang punya dosa sejarah yang berkaitan dengan demokrasi pilihlah Anies, kata Ebenezer dalam acara tersebut pada November 2021. Pengakuan Immanuel Ebenezer ini kemudian ditanggapi oleh salah satu pemandu acara yang menyebut 2 pengakuan dukungan kepada Anies di Pilpres 2024 adalah satu kejujuran dari lubuk hati. Kontradiksi ini tidak terlalu diperhatikan, tapi nama Immanuel jadi terkenal karena menjadi saksi meringankan bagi Mumun Boy yang sedang disidang dalam kasus pengacauan. Alasannya, Immanuel mengaku memiliki hubungan pertemanan dengan Mumun Boy. Tapi lucunya lagi, Immanuel juga memiliki kursi jabatan di kubu pemerintah. Dalam daftar komisaris anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero terdapat nama Immanuel Ebenezer. Dia menjadi komisaris independen PT Mega Elektra. Coba kalian satukan ini semua. Mendukung Ganjar tapi juga mendukung Anies. Membela Mumun Boy tapi jadi komisaris di BUMN. Bingung sekali kan? Kalau dirangkai tidak akan ada titik temunya. Aneh, orang ini loncat kemana-mana. Apa tujuannya? Padahal kita tahu Ganjar dan Anies sangat berseberangan dan tidak mungkin bisa bersatu. Ibarat dukung kawan, tapi juga melirik ke lawan. Nah, kalau dilihat secara politik, Immanuel ini mungkin sedang mencari sosok yang pas untuk didukung. Antara Anies dan Ganjar, 2 orang ini termasuk paling tinggi dalam beberapa survei terakhir. Apakah mungkin dia bermain di 2 kaki agar bisa mendapatkan jabatan tertentu? Bela dua-duanya dan kemudian melihat serta menimbang siapa yang lebih berpotensi lalu fokus ke sana. Dia adalah ketua Joman, mendukung Jokowi dan sekarang bisa jadi komisaris. Who knows? Ini juga yang sedang diterapkan saat ini. Mencari target baru yang bisa didekati. Secara politik ini wajar. Namanya politik mencari kawan atau kepentingan yang sama. Atau ibarat sedang mencari kendaraan baru yang bisa dinaiki agar zona nyaman saat ini bisa terus diperpanjang. Hanya saja orang model begini bakal sakit hati kalau tujuannya tidak tercapai, berpotensi menjadi member klub sakit hati nasional. Terkait pembelaannya terhadap Mumun Boy, saya masih belum ketemu benang merahnya. Hanya saja Immanuel pasti sudah memikirkan ini sebelum memutuskan membela Mumun Boy. Pasti ada maksud lain yang sedang diincar, dan sekarang Immanuel sedang jadi sorotan karena membela Mumun Boy yang diduga terlibat kasus pengacauan. Citra politiknya jadi rusak, apalagi dia adalah komisaris BUMN.
dan sudah didesak agar segera dipecat. Erick Thohir pun masih bungkam hingga saat ini. Bagaimana menurut Anda? Merespons baik rencana pembentukan tim siber yang digagas MUI DKI Jakarta. Anwar menilai hukum dasar pembentukan tim siber adalah halal atau boleh jika dilihat dari perspektif ajaran agama Islam. Apalagi jika digunakan untuk menegakkan kebaikan bangsa, tim siber menurutnya baik dan terpuji. Anwar meyakini bahwa pembentukan tim siber oleh MUI DKI semata-mata untuk kebaikan bersama. Makin jelas, Anwar Abbas dukung MUI DKI, sebut tim cyber halal. Ditulis oleh Syardi. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengaku pihaknya mendukung wacana MUI DKI Jakarta yang mau membentuk tim cyber untuk melindungi Anies dari serangan buzzer. Anwar Abbas menyatakan MUI Pusat mendukung langkah tersebut meskipun wacana tersebut mendapatkan banyak kritikan. Anwar Abbas mengatakan pembentukan tim cyber menurut ajaran Islam adalah halal selama bertujuan untuk kebaikan. Jadi kalau dilihat dari perspektif ajaran agama Islam, hukum dasar membuat cyber itu adalah halal atau boleh, katanya. Anwar Abbas mengatakan keberadaan tim cyber ini harus melaksanakan tugasnya dengan benar, yaitu melakukan dakwah nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan tidak baik. Dasar fatwa ngawur. Dulu MUI pernah menyebut buzzer itu haram, sekarang fatwa ini mau bilang buzzer itu halal, terserahlah. Memang MUI ini sudah melenceng dari jalurnya. Lembaga yang tidak punya malu lagi untuk berpolitik praktis. Lembaga ini padahal dibiayai oleh uang rakyat, seharusnya netral dan tidak memihak. Lagi pula tupoksinya sesuai dengan namanya, yaitu ranah agama. Tapi tampaknya mereka sudah mengupdate tupoksinya, yaitu wajib membela Anies dari serangan buzzer. Jangan kaget kalau nanti misalnya mereka bahkan berani membuat fatwa wajib membela Anies apapun yang terjadi. Kacaulah lembaga yang satu ini. Makin yakin kalau lembaga ini makin tidak beres dan suka bertingkah di luar wewenangnya. Tolong pemerintah tegas sedikit dengan lembaga ini. Kalau tidak berani atau merasa sulit membubarkan, setidaknya lakukan audit secara menyeluruh, biar semua orang tahu apakah lembaga ini murni tanpa celah atau memang banyak kebobrokan yang selama ini terkubur rapat-rapat. Orang yang paling menggelikan adalah orang yang tidak tahu malu, telah membolak-balikkan narasi seenak maunya. Dulu haram, sekarang boleh halal, sesuai kemauan mereka sendiri. Dan rakyat disuruh mengikuti dan memaklumi. Waras gak sih? Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai, wacana MUI membentuk tim cyber sebaiknya diurungkan. Menurutnya, lembaga keagamaan itu tidak perlu diikut-ikutkan membela Anies Baswedan. Tidak bagus jika MUI DKI Jakarta cawe-cawe soal Anies yang sedang diserang buzzer. MUI DKI Jakarta tidak usah ikut campur urusan Anies. Nanti MUI DKI Jakarta akan dituduh bermain politis, kata Ujang. Jika kepala daerah khususnya di ibu kota mendapat tuduhan atau serangan dari pihak tertentu, Ujang menyebut hal itu menjadi urusan dari Anies sendiri.